Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nafsarisan dengan NIM F221252060. Di sini saya akan menjelaskan mengenai elemen-elemen desain dan juga karakter visual pada bangunan baruga. Elemen-elemen desain yang ada pada bangunan baruga yaitu ada garis horizontal dan vertikal, bentuk geometris, warna, dan juga tekstur material. Yang pertama itu garis horizontal dan vertikal. Garis horizontal dan vertikal pada bangunan baruga terlihat dari penggunaan kisi-kisi kayu vertikal pada fasad lantai 2. Ini dia. Dan juga garis-garis horizontal pada masa bangunan utama. Yang kedua ada bentuk geometris. Bangunan baruga menggunakan bentuk dasar persegi panjang pada masa bangunan dan juga kotak-kotak jendela. Maaf, tapi tidak terlihat di sini. Dan juga kotak-kotak jendela serta pintu dan elemen anak tangga di sisi kiri bangunan yang berbentuk geometris sederhana. Yang ketiga ada warna. Bangunan ini didominasi warna netral seperti putih pada dinding, abu-abu pada atap, dan juga warna oranye dan juga coklat pada beberapa elemen-elemen seperti kisi-kisi kayu dan pilar-pilar di depan fasad. Yang keempat ada tekstur material. Bangunan ini memiliki perbedaan tekstur material, yaitu material dinding halus, ada juga kisi-kisi kayu yang tampil natural, dan juga unsur kaca pada bagian pintu dan juga jendela. Kita akan masuk pada materi kedua, yaitu karakter visual. Saya akan menjelaskan karakter visual yang terdapat pada bangunan baruga. Materi ini sama saja dengan sebelumnya, tetapi karakter visual ini lebih menjelaskan mengenai hal yang ada pada kayak garis horizontal dan vertikal, bentuk geometris, warna, dan juga tekstur. Jadi di sini saya akan menjelaskan lebih detail lagi. Oke, pertama itu ada garis horizontal dan juga vertikal. Garis horizontal pada masa utama menambahkan kesan stabil, tegas, dan modern pada bangunan. Sedangkan garis vertikal terdapat pada kisi-kisi kayu yang memberikan ritme visual, mempertegas kesan tinggi, serta mengontrol pencahayaan dan juga privasi. Yang kedua ada bentuk geometris. Karakter visual ini terletak pada bentuk geometris neater dan tersusun rapi menegaskan kesan-kesan modern, efisien, dan fungsional. Yang ketiga ada warna. Warna pada fasad terdiri dari putih dan abu-abu yang memberikan nuansa bersih, tenang, dan modern. Dan juga sentuhan oranye atau coklat yang menambah kesan kehangatan. Yang keempat ada tekstur material, di mana pada kisi-kisi pada lantai 2 di depan ini. Kisi-kisi tersebut menambah keaslian dan juga kesan alami dan memberikan dimensi visual yang menarik. Dan juga tekstur dinding bata yang menambah kedalaman visual dan rasa natural yang hangat. Sedangkan material beton sendiri menambahkan kesan kekuatan struktural. Terakhir, unsur kaca yang memberikan efek transparasi, mempertegas keterbukaan, menghubungkan ruang dalam dan juga luar. Sekian penyampaian materi dari saya, maaf jika banyak salah kata. Terima kasih. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Kenneth Reinhard Giorgio dengan NIM F2212530 Di sini saya akan menjelaskan tentang keseimbangan pada bangunan ini. Bangunan ini menunjukkan keseimbangan simetris yang merupakan prinsip dasar dalam arsitektur modern untuk menciptakan visual harmoni, visual dan stabilitas. Elemen-elemen seperti pintu utama, jendela dan pola vertikal kayu pada fasad disusun secara rapi. Kita bisa lihat sini fasadnya begitu sangat simetris dan seimbang pada kedua sisi sumbu vertikal tengah, menciptakan kesan harmonis dan tertata. Penempatan tangga dan elemen lain dikontrol agar tidak mengganggu keseimbangan visual keseluruhan. Pendekatan ini bangunan
tampak elegan, stabil, dan memiliki karakter yang kuat sebagai ruang produksi lokal yang profesional, sekaligus menghadirkan pengalaman visual yang nyaman dan terorganisir sebagai penggunanya. Prinsip keseimbangan simetris ini menonjolkan estetika dan fungsi bangunan secara optimal. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yudi Gimnastia Rizky Rahim dengan NIM F2212520049. Baik, saya akan menjelaskan tentang proporsi dan skala pada bangunan Baruga. Yang pertama, ukuran pintunya dan jendela di lantai dasar terlihat sebanding dengan ukuran tubuh manusia. Bisa kita lihat sini. Yang ini. Ukuran pintu dan jendelanya di lantai dasar terlihat sebanding dengan ukuran tubuh manusia. Yang terlihat dari pintu yang cukup lebar dan tinggi untuk akses nyaman. Kisi-kisi vertikal yang ini pada lantai 2 berukuran sangat tinggi dan lebar, jauh melebihi tinggi rata-rata manusia. Elemen ini berfungsi sebagai filter visual dan memberikan hierarki pada fasad. Nah, selanjutnya kanopi. Kanopi ini datar yang menjorok keluar, memiliki dimensi yang luas dan menonjol, menciptakan perlindungan skala besar sekaligus menegaskan identitas bangunan secara visual. Yang terakhir, tangga. Tangga di sisi kiri ini bisa kita lihat menyesuaikan proporsi manusia sebagai akses fisik, menekankan fungsi praktis bangunan. Baik, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fabila Zaki dengan NIM F22125200038. Saya akan menjelaskan tentang penakaan focal point. Ada 3 jenis focal point yang kita dapat dari bangunan Baruga. Yang pertama, focal point utama yang kita dapat di area tengah fasad yang terbuka dengan pintu utama dengan jendela besar di lantai dasar. Yang kedua, elemen kolom kayu vertikal yang tertata rapat menarik perhatian sekaligus membingkai focal point tengah secara visual. Yang ketiga, logo Baruga. Di sisi kanan juga menjadi focal point tambahan yang menonjol dengan warna kontras putih. Dan materi selanjutnya tentang kesatuan dan keberagaman yang terdapat dalam desain Baruga. Beragaman muncul dari variasi tekstur bahan seperti kayu, kaca, dan dinding putih, serta penggunaan elemen berbeda seperti tangga besi hitam di sisi kiri dan logo yang berbeda warna. Kombinasi unit dan variati membuat tampilan bangunan terasa kohesif namun tidak monoton. Oke, perkenalkan, nama saya Ageng Estu Putra Nugraha, NIM saya F221200088. Untuk kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai irama dan ritme, dan yang kedua itu adalah identitas dan fungsi bangunan Baruga etalase produk lokal. Yang pertama itu yang saya akan bawakan adalah ritme dan irama. Yang seperti yang kita lihat di sini ada Baruga yang ada ritme irama itu di kisi-kisinya ini, atau biasa disebut secondary skin, lapisan kedua. Itu dia membentuk garis-garis yang monoton di lantai atas, memberikan pola teratur dan irama visual yang konsisten. Yang poin keduanya itu ada di jendela
dan panel kaca di lantai dasar juga, itu berulang membentuk pola horizontal yang menyeimbangkan ritme vertikal di atas. Materi yang selanjutnya adalah identitas dan fungsi bangunan. Penerapan prinsip desain pada fasad bangunan ini sangat mendukung identitas dan fungsi sebagai ruang produksi lokal. Keseimbangan simetris memberikan kesan profesional dan terorganisir, sangat cocok untuk mencerminkan keandalan produk serta stabilitas bisnis. Pengulangan kisi-kisi vertikal yang ini itu menciptakan ritme visual yang khas dan memperkuat identitas estetika sekaligus mendukung branding bangunan sebagai ruang produksi dengan karakter yang unik. Ini seperti modern, ini bangunan tipe kontemporer. Proporsi dan skala elemen responsif terhadap ukuran manusia menjamin aksesibilitas dan kenyamanan bagi pengguna. Terus, yang penting untuk fungsi interaksi dan produksi. Prinsip kesatuan dan keberagaman diwujudkan melalui konsistensi material dan warna, serta variasi tekstur dan bentuk, sehingga tampilan bangunan ini terlihat lebih kohesif namun tidak monoton. Secara keseluruhan, desain ini mengakomodasi fungsi praktis dan estetika sekaligus mempertegas identitas lokal dan profesionalitas bangunan sebagai ruang produksi. Pendekatan semacam ini sesuai dengan prinsip arsitek vernakular yang mewadahi kebutuhan fungsi, estetika, serta harmoni dengan lingkungan dan budaya. Sekian dari saya, terima kasih. Jadi, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang modifikasi tampak yang telah saya sketsa. Di sini sudah terlihat tampak asli bangunan di sebelah kiri saya dan juga tampak sketsa yang telah saya modifikasi. Di sini ada beberapa perubahan dan juga pengubahan pada tampak saya, di mana yang pertama itu ada perubahan mengenai secondary ski-nya. Di tampak aslinya secondary ski-nya terlihat full ya di sini, tetapi pada gambar saya di sini saya membuat dia seperti terbelah, seperti gelombang ya. Di sini saya buat seperti ini karena agar memberikan kesan yang lebih transparan dan juga tidak terlalu terbuka dan modern, serta membuat interior terlihat lebih hidup dan terlihat lebih hidup dari luar. Dan juga di sini ada penambahan vegetasi di mana saya menambahkan pohon dan juga tanaman pada tampak depan. Di sini ada pohon samping kiri kanan dan juga tanaman. Alasan saya menambahkan vegetasi tersebut agar menciptakan kesan natural, ramah lingkungan, serta menyegarkan tampilan bangunan. Dan juga di sini ada perubahan penempatan lampu taman, di mana yang sebelumnya itu lampu tamannya berada pada tempat tanamannya kayak pada penempatan tanah begitu. Tapi di sini saya ubah menjadi di dinding pada tampak depan bangunan. Alasan saya merubahnya karena supaya di malam hari itu fasadnya akan terlihat lebih dramatis dan lebih menarik. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Saat ini saya akan mempresentasikan sketsa saya atau rencana konsep saya terhadap modifikasi bangunan Baruga. Di sini yang saya ubah itu adalah kisi-kisinya atau secondary skinnya. Kalau alasannya itu karena kalau di bangunan aslinya itu terlalu monoton, cuman semacam garis-garis saja. Tapi di sini saya buat dia agak tidak monoton, jadi saya buat dia seperti ada bentuk acakan supaya lebih kelihatan lebih focal point, maksudnya lebih apa ya, mata itu lebih tidak bosan kalau lihat lama. Terus saya menambahkan vegetasi juga untuk sekitarnya, dan itu alasan saya memodifikasi bangunan ini.
Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan alasan saya mengenai modifikasi tampak bangunan Baruga. Di sini di sketsa saya sini, saya menggantikan secondary skin bangunan menjadi kaca untuk mengubah lapisan luar bangunan yang semula menggunakan material padat menjadi transparan, sehingga bangunan tampak modern, lebih terang, serta memiliki hubungan visual dengan lingkungan sekitarnya. Sekian, terima kasih. Baik, saya akan menjelaskan hasil gambaran saya pada sketsa tersebut. Bisa dilihat dari sketsa tersebut, saya tidak menggunakan tangga pada gambar. Karena kenapa? Karena mengurangi resiko yang bisa membahayakan anak-anak di bawah umur. Karena biasa anak-anak di bawah umur itu sangat aktif untuk mencoba naik turun tangga. Makanya saya tidak menggunakan tangga karena mengurangi resiko tersebut. Terima kasih. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang gambar saya tentang modifikasi tampak pada bangunan Baruga etalase produk lokal. Pada gambar saya di sini saya menambahkan satu tangga lagi di sebelah kanan untuk kalau terjadi suatu bencana yang tidak kita minta-minta agar para wisatawan bisa turun dari sebelah kiri maupun kanan agar nantinya tidak berdesak-desakan pada saat turun. Dan juga saya mengubah satu nama bangunan itu pada kotak di bawah ini karena untuk menambahkan satu keestetikan supaya para wisatawan bisa melihatnya dengan jelas dan membacanya. Oke, sekian dari saya. Terima kasih.